wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wassallam ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya masuk ke al-babul hadi asyara, bab yang ke-11, yaitu tentang isim domir. Kemarin kita sudah menyebutkan sekilas tentang isim domir, yang mana isim domir itu termasuk nakirah apa ma'rifat? Nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat. Mana rifat? Ma'rifat bukan ma'rifat. Ma'rifat. Ya, lanjut saja. Jadi isim domir, apa sih yang dimaksud dengan isim domir? Jadi isim domir adalah ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Sesuatu atau kalimat yang menunjukkan mutakallim atau pembicara. Kemudian ada mukhatabin, orang yang diajak bicara. Kalau pembicara berarti aku atau saya. Kemudian orang yang diajak bicara ini berarti siapa? Kamu, Anda, engkau. Ada juga al-ghaibin atau menunjukkan kepada ghaib, orang yang dibicarakan, berarti dia, mereka, dia. Jadi ketika kalian menemukan kalimat, ada kalimat yang menunjukkan kepada makna saya, makna kamu atau makna dia, itu pasti isim domir. Contoh mudahnya seperti anta. Anta itu artinya apa? Kamu. Berarti kamu kan berarti menunjukkan kepada orang yang dibicara, diajak bicara, artinya mukhatab. Nah, berarti anta itu termasuk isim domir. Contohnya seperti misalkan kita buka. Ka itu artinya apa? Kamu, berarti ka juga termasuk isim domir. Kemudian apa lagi? Dorobna, memukul siapa kami. Nah itu artinya apa? Kami, berarti kami kan menunjukkan pada orang yang berbicara bersama orang lain. Berarti na juga itu termasuk isim domir. Jadi isim domir itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang ada yang kayak anta, kadang-kadang diganti pakai tanya aja, kadang-kadang diganti pakai kaf gitu. Jadi sekarang kita belajar tentang itu, tentang isim domir. Oke, setelah kita tahu kalau isim domir itu adalah isim yang menunjukkan kepada apa tadi? Isim domir itu isim yang menunjukkan kepada mutakallim, kemudian mukhatab, orang yang diajak bicara, kemudian ghaib, orang yang dibicarakan. Jadi terserah bentuk kalimatnya, bentuknya kayak gimana pun, bacaannya kayak apapun, kalau dia menunjukkan kepada makna, salah satu makna yang tiga ini, menunjukkan kepada makna aku, kamu atau dia atau kami, ini disebut dengan isim domir. Sampai sini paham ya? Intinya yang maknanya aku, kamu atau dia itu isim domir namanya. Sekarang kita lanjut ke pembagian isim domir itu secara garis besar dibagi dua. Pertama, kita biasa sebut dengan istilah domir baris. Domir baris artinya apa? Domir yang tampak. Berarti kalau ada domir yang tampak, berarti ada domir yang tidak tampak. Nanti domir yang tidak tampak itu disebut dengan istilah mustatir. Ada yang tampak, ada yang nggak tampak. Jadi sesuatu yang menunjukkan kepada makna aku, kamu atau dia, kadang-kadang dia berbentuk, ada kelihatan. Kadang-kadang nggak berbentuk, tersimpan di balik layar dia, terselip di dalam makna sebuah kalimat. Oke, kemudian domir baris ini dibagi menjadi dua. Domir yang kelihatan, yang tampak itu dibagi dua. Apa? Pertama disebut dengan baris muttasil. Pertama disebut dengan baris muttasil. Muttasil artinya apa? Muttasil artinya bersambung. Bersambung. Ada berarti kalau ada yang bersambung, ada yang munfasil. Munfasil artinya berpisah. Oke. Kemudian domir baris muttasil, kita bahas satu-satu. Pertama domir baris muttasil.
Sebelum kita masuk ke definisi, untuk memudahkan kalian untuk memahami apa sih itu yang dimaksud dengan domir baris mutasil atau yang nyambung. Nah, sesuai namanya, kalau domirnya itu nyambung dengan kalimat, contohnya misalkan seperti dorobtu. Tu artinya apa? Aku. Aku berarti tu ini adalah isim domir. Dorobtunya ini nyambung nggak sama kalimat lain? Nyambung. Nah, berarti ini disebut dengan istilah muttasil. Ada yang berpisah, munfasil. Seperti misalkan ana qaimun. Ana adapun saya qaimun ialah berdiri. Ana ini nyambung nggak tulisannya sama qaimun? Enggak. Berarti ini yang disebut dengan munfasil. Itu secara mudahnya seperti itu. Nah, jadi didefinisikan oleh ulama nahwu di sini bahwasanya domir baris muttasil, domir yang tampak kemudian bersambung adalah domir yang tidak bisa berada di awal kalimat. Pertama, tidak bisa berada di awal kalimat dan juga tidak bisa berada setelah illa. Contohnya di awal kalimat ini kan dorobtu misalkan ya. Dorobtu. Tu kan artinya aku. Tu ini misalkan mau ditaruh di awal bisa enggak? Tidak bisa kan? Bahkan nanti jadinya tadribu nanti jadinya. Jadi fi'il mudhari' dia akan berubah bentuknya akan berubah. Nah, jadi kalimat tu ini tidak bisa ditaruh di awal kalimat. Tu, ta, tuma, tum. Kemudian apa lagi? Hu. Contohnya seperti hu misalkan. Kita, hu misalkan. Hu artinya apa? Dia kan berarti isim domir dia karena menunjukkan pada orang yang dibicarakan. Hu artinya dia. Kan nggak bisa kita taruh di sini. Hu kitabun misalkan. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tidak bisa berada di awal kalimat. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan istilah tidak bisa berada setelah illa? Tidak bisa berada setelah illa. Illa artinya apa? Kecuali. Contohnya misalkan koma Zaidun, berdiri siapa? Zaid, illa tu. Berdiri siapa kaum misalkan. Berdiri siapa suatu kelompok kaum illa tu, kecuali saya. Nggak bisa ditaruh di setelah illa dia. Nah, ini yang dimaksud dengan isim domir baris yang muttasil adalah isim domir ada kalimat yang tidak bisa berada di awal kalimat dan tidak bisa berada setelah illa. Jadi nggak boleh kita mengatakan komal kamu illa tu, komal kamu illa ta, misalkan komal kamu illa ti tumatum illahu, misalkan illaha illana, misalkan. Nah, kan artinya kami. Berdiri siapa kaum illana kecuali kami, misalkan. Kalian mau menyebutkan seperti itu nggak bisa. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan domir baris muttasil adalah kalimat yang tidak bisa berada di awal kalimat dan tidak bisa berada setelah illa. Nah, bagaimana kalau munfasil? Munfasil ini kebalikannya. Kalau tadi muttasil nggak bisa berada di awal kalimat, kalau munfasil bisa. Contohnya seperti apa? Yang kayak tadi. Ana qaimun. Ana kan artinya saya. Ana berarti domir dia. Bisa di awal kalimat. Contohnya kayak gini, ana qaimun. Nah, karena dia bisa berada di awal kalimat, maka disebut dengan istilah baris munfasil. Tampak kan dia. Disebut dengan baris kenapa? Karena dia tampak, kelihatan. Tulisannya itu kelihatan. Kenapa kalau disebut dengan munfasil? Karena bisa berada di awal kalimat. Nah, jadi nggak bisa kita pakai tu di sini. Sekalipun tu itu sama artinya. Tu itu kan artinya apa? Saya kan. Kemudian kita mengatakan tu qaimun. Apa itu tu qaimun itu? Jadi nggak bisa dia berada di awal kalimat. Bagaimana kalau pakai huwa misalkan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang 14 itu semuanya itu adalah domir baris munfasil dia. Bisa berada di awal kalimat. Dan juga bisa berada setelah illa. Contohnya kayak tadi. Qomal qaumu, berdiri al qaumu siapa kaum illa huwa, kecuali dia. Contohnya lagi apa di sini? Enggak ada ya. Seperti la ilaha illa huwa. Kita sering menemukan dalam Al-Quran kan ya. La ilaha illa huwa. Nah,
Tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Nah, jadi huwa itu disebut dengan isim domir. Domirnya domir baris karena kelihatan, nampak, ada tulisannya. Kemudian barisnya baris munfasil karena bisa berada setelah illah. Sampai sini paham? Oke. Lanjut ke sekarang domir yang mustatir. Nah, kalau tadi ada yang tampak, domirnya kelihatan tadi, ana tadi kelihatan kita tulis, ada yang mustatir. Mustatir ini ada dia, tapi nggak terlihat, nggak ditampakkan. Sebenarnya ada, tapi ada di balik suatu kalimat, tersimpan atau tersembunyi di balik suatu kalimat. Mustatir kan artinya tersimpan atau tertutup. Oke, apa itu domir mustatir? Berarti domir mustatir adalah domir yang tersimpan. Ini dibagi dua juga. Ada yang disebut dengan istilah mustatir jawas. Ada mustatir wujub. Jawas apa artinya jawas? Jawas artinya boleh. Nah, berarti kalau boleh gimana? Jadi kalau mustatir jawas boleh tersimpan berarti artinya. Berarti bisa kita simpan, bisa kita tampakkan. Kapan dipakai mustatir jawas ini? Mustatir jawas adalah domir yang boleh disimpan dan boleh ditampakkan. Domir mustatir jawas berada di selain tempat di atas. Jadi kita harus bahas tentang wujub dulu. Wujub artinya apa? Wajib kan ya. Mustatir artinya tersimpan, berarti wajib tersimpan. Kapan domir itu wajib tersimpan? Ada pada 4 tempat. Pertama, kapan? Pada fi'il amr mufrad mudzakkar. Apa bunyinya fi'il amr mufrad mudzakkar? Uktub, unsur atau iklam. Itu fi'il amr mufrad menunjukkan satu orang, kemudian mudzakkar menunjukkan pada laki-laki. Contohnya misalkan seperti idrib. Idrib artinya apa? Pukullah olehmu. Siapa berarti? Satu orang laki-laki kan ya, pukullah olehmu. Nah, jadi kalau olehmu berarti menyimpan apa di sini? Menyimpan domir apa? Pukullah olehmu, kamu. Berarti menyimpan apa? Anta, menyimpan anta. Di sini berarti ada anta sebenarnya. Tapi nggak boleh kita bilang idrib anta. Kalau fi'il amr itu dimanapun kalian menemukan fi'il amr itu harus kalian simpan fa'ilnya. Fa'ilnya kan domirnya itu yang menjadi fa'ilnya. Nah, anta ini yang menjadi fa'il. Pukullah siapa engkau atau olehmu, biasanya kita ngartikan kayak gitu. Nah, anta ini adalah sebuah domir yang tidak boleh ditampakkan, artinya yang wajib kita simpan, yang disebut dengan istilah mustatir wujub, wajib disimpan. Idrib, jadi di sini menyimpan anta. Idrib ini ada antanya di belakang itu, makanya kita ngartikan itu pukullah olehmu. Kadang-kadang kita berpikir, dari mana dapat arti olehmu itu? Oh, nggak ada apa-apa di depannya kalimat yang bermakna kamu. Ada, tapi dia itu nggak tampak. Ini yang disebut dengan mustatir. Nah, kenapa kok nggak dikeluarkan saja? Nggak bisa, karena mustatirnya mustatir wujub. Ini anta ini wajib disimpan, nggak boleh dikeluarkan. Sampai sini paham? Nomor 2, mustatir wujub berlaku pada fi'il mudhari yang awalnya hamzah, yang huruf mudhari'ahnya hamzah. Contohnya apa? Ya inilah. Kalau ini idrib, ini adribu misalkan. Apa artinya adribu? Memukul siapa? Saya. Saya bahasa Arabnya apa? Ana. Berarti adribu di sini menyimpan apa? Menyimpan ana. Ana ini nggak boleh kita keluarkan. Artinya nggak boleh kita ngomong adribu ana. Adribu memukul ana siapa saya. Jadi kata-kata ana, fa'ilnya itu cukup kita ketahui dengan cara huruf mudhari'ahnya ini. Kalau huruf mudhari'ahnya hamzah berarti menyimpan ana. Sampai sini paham? Yang ketiga, fi'il mudhari' yang awalannya nun. Kalau adribu berarti nadribu.
Apa artinya nadribu? Memukul siapa? Kami. Kami bahasa Arabnya apa? Nahnu. Kalau memang nahnu ini nggak boleh disimpan, berarti nggak boleh kita mengatakan nadribu nahnu. Nadribu memukul nahnu siapa kami, nggak boleh. Karena nahnunya ini wajib disimpan. Kenapa? Karena domir nahnu ini termasuk domir yang mustatir wujub, wajib disimpan. Kenapa? Karena dia berada pada fi'il mudhari yang awalannya nun. Yang terakhir, fi'il mudhari yang awalannya tak, berarti tadribu. Apa artinya tadribu? Memukul siapa? Kamu atau dia perempuan bisa. Jadi tadribu ini bisa menyimpan angka, kamu laki-laki, bisa menyimpan apa lagi? Tadribu, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna. Tadribu lagi ya? Ada 2 tadribu berarti. Bisa anta, bisa hiya. Nah, anta sama hiya ini termasuk isim domir. Kenapa isim domir? Anta ini menunjukkan kepada mukhatab, hiya menunjukkan kepada ghaibah, berarti dia isim domir. Tapi domirnya di sini disebut dengan istilah mustatir wujub, wajib disimpan. Jadi nggak boleh kita mengatakan tadribu anta atau tadribu hiya. Kenapa? Karena domir ini adalah domir yang masuk pada fi'il mudhari yang awalannya tak, yang mana itu termasuk domir yang mustatir wujub yang wajib disimpan. Jadi nggak boleh dikeluarkan. Jadi kalau yang mustatir wujub yang wajib disimpan ada pada 4 tempat ini, berarti yang jawas, yang wujub ini 4 tempat. Tempatnya yang inilah. Berarti yang jawas ini selain yang ini, kira-kira apa? Contohnya seperti fi'il madhi misalkan. Fi'il madhi. Kan fi'il madhi kan nggak masuk di sini ya, nggak masuk fi'il madhi. Jadi boleh saja kita mengatakan misalkan doroba, memukul siapa? Doroba itu apa? Madlulnya. Ada yang ingat madlulnya doroba? Mufrad mudzakkar, fa'ala atau doroba, yadribu, huwa, mufrad mudzakkar. Berarti doroba di sini menyimpan huwa. Doroba memukul siapa? Dia satu orang laki-laki. Ini kalau ingat hafalan yang di istilah, pasti kalian ingat ini. Kalau doroba panjang berarti menyimpan huma. Nah, jadi ini yang disebut dengan domir, yang mana domir ini masuk pada kategori mustatir yang tersimpan. Nggak kelihatan kan domirnya, huwa, huma ini kan nggak kelihatan. Dia itu tersimpan, tapi dia itu jawas. Boleh disimpan, boleh enggak. Kalau memang boleh disimpan, boleh enggak, berarti boleh saja kita mengatakan doroba huwa, boleh kita mengatakan doroba huma, atau semacamnya. Paham? Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Cukup, ini cuma tentang isim domir. Besok malamnya lagi kita sudah masuk pada isim isyarah. Nah, jadi ini sepintas tentang isim domir. Jadi yang perlu kalian ketahui dari isim domir ini adalah, yang penting kalian tahu kalimat itu menunjukkan kepada 3 makna yang telah disebutkan. Bisa bermakna aku, bisa bermakna kamu, bisa bermakna dia. Itu pasti disebut dengan istilah isim domir. Terserah apakah dia itu baris, apakah dia mustatir, apakah dia baris muttasil, baris munfasil, mustatir jawas, mustatir wujub. Itu namanya isim domir. Paham ya? Ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga berkah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.